Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Jumpa lagi di Berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Berikut kami hadirkan 3 berita utama pagi ini. Rayakan pesta ulang tahun 2 pemuda tenggelam terbawa ombak di Pantai Angin Mamiri, Kota Makassar. Sejumlah rekening penerima bansos COVID-19 tak berisi alias nihil di Kabupaten Sidrap. Pemain asal Australia Gol Membrahtu perkuat skuad Juku Eja dalam latihan jelang laga pekan ke-20 Liga 1. Kita ke informasi pertama pagi ini, buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan. Mereka memprotes kebijakan upah murah dan tingginya biaya pendidikan karena dinilai merugikan rakyat. Masa dari Aliansi Perjuangan Rakyat berorasi di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan pada Senin siang. Mereka meminta pemerintah menghapus Undang-Undang Ketenagakerjaan dan menolak upah murah. Selain itu, massa juga menilai biaya pendidikan yang tinggi semakin mencekik ekonomi warga. Massa berharap bisa bertemu dengan anggota dewan, namun tak satu pun yang keluar. Para pengunjuk rasa ini berencana membawa massa yang lebih banyak di Jalan Urip Sumiharjo, Makassar agar aspirasi mereka didengar. Kita simak informasi lain, 2 pemuda tewas tenggelam di Pantai Angin Mamiri, Kota Makassar. Peristiwa itu terjadi saat keduanya menghadiri perayaan ulang tahun rekannya. Lebih dari 1 malam petugas mencari keberadaan seorang pemuda yang tenggelam di Pantai Angin Mamiri, Kota Makassar. Jenazahnya ditemukan pada Senin pagi, 5 km dari lokasi keduanya dilaporkan tenggelam. Pemuda 14 tahun ini akhirnya dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga yang tinggal di Jalan Sunu, Kota Makassar. Korban pertama alhamdulillah kami temukan tadi malam sekitar pukul 23.45, kurang lebih 30 meter dari LKK atau titik korban diduga tenggelam dan dievakuasi ke rumah duka. Untuk korban kedua ditemukan pagi hari ini sekitar pukul 9.30, kurang lebih 2 mil arah barat daya dari lokasi korban tenggelam. Sementara 1 korban lainnya yang juga usia 14 tahun telah ditemukan lebih dulu pada Minggu malam. Jenazahnya juga telah diserahkan ke keluarga di Jalan Kandea Lorong 3, Kota Makassar. Keduanya dilaporkan tenggelam pada Minggu siang kemarin saat merayakan peringatan ulang tahun temannya di Pantai Angin Mamiri. Keduanya terseret gelombang laut saat berenang bersama sejumlah rekannya. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Penganiayaan siswi sekolah menengah pertama yang diduga untuk konten ternyata berbuntut panjang. Jalur damai yang dibuka Dinas Pendidikan Kota Makassar tidak membuahkan hasil. Kini orang tua korban membawa kasus yang menimpa anaknya ke jalur hukum. Kasus kekerasan sesama siswi sekolah menengah pertama di Kota Makassar ternyata berbuntut panjang. Orang tua dari korban penganiayaan itu melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Pihaknya menilai penganiayaan yang dialami anaknya adalah masalah serius. Jadi malamnya setelah kami dapat info kekerasan ini, kami upayakan laporan hukum ke pihak Polrestabes dan istri saya sudah diambil BAP-nya. Setelah besoknya baru Kadisdiknas datang di sekolah SMP 21 membuat statement bahwa ini sebuah konten. Kami selaku orang tua korban sangat kecewa apa yang dikatakan Kadisdiknas Makassar tentang ini sebuah konten. Padahal ini sebuah fakta kekerasan yang dialami putri kami. Hal serupa juga disuarakan Wali Kota Makassar. Ia menilai kasus penganiayaan tidak bisa dipandang sebagai masalah konten tetapi menyangkut moral dari generasi muda. Makassar sampai terlibat bullying begitu. Insya Allah kita tangani. Kalau konten katanya? Alasannya konten katanya Bu. Lebih cilaka lagi kalau konten. Ya enggak mungkin konten itu, enggak mungkin. Dilihat dari peristiwanya bukan konten. Tadi saya lihat kok videonya. Ada bentuk intervensi. Harus. Ini masalah moral anak-anak harus dikawal.
Sebelumnya, Kadis Pendidikan Kota Makassar menyatakan kasus penganiayaan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Ia menilai penganiayaan berawal dari masalah saling ejek hingga berujung untuk konten media sosial. Bisa, nah ini kan sudah terselesaikan. Sebenarnya begini, konteks permasalahannya ini adalah, saya katakan tadi berkesimpulan setelah selangkah yang kami lakukan, kami kembali undang anak-anak semua yang ada di dalam itu, kemudian orang tua mereka, tadi kami sudah di sekolah, klarifikasi ini persoalan. Nah ternyata saya berkesimpulan bahwa di antara kedua pula ini namanya anak-anak, jadi ini perkelahian sebenarnya saya anggap bahwa ini adalah konten, karena setelah kami klarifikasi ada lucunya juga. Video amatir penganiayaan sesama siswa SMP ini terjadi di Jalan Minasa Karya, Kota Makassar pada Jumat pekan lalu. Seorang siswi tampak menjambak rambut hingga memukul rekannya sendiri usai pulang sekolah. Video penganiayaan ini pun viral dan mendapat perhatian dari berbagai pihak. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Hari ulang tahun ke-62 Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong diperingati dengan semarak di salah satu hotel di Kota Makassar. Selain membagi-bagikan bantuan, peringatan itu juga sebagai konsolidasi mengusung Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dalam pemilihan Presiden 2024 mendatang. Perayaan ulang tahun ke-62 Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong digelar di salah satu hotel berbintang di Kota Makassar pada Minggu malam lalu. Sejumlah pihak hadir dalam perayaan ini mulai dari 27 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya hingga Ketua Umumnya Erlangga Hartarto. Dalam perhelatannya, MKGR memberikan sumbangan dan bantuan terhadap usaha mikro kecil dan menengah, serta beasiswa bagi peserta didik dari segala jenjang pendidikan. Malam ini kan dalam rangka HUT Ormas MKGR ke-62, kita sekaligus juga konsolidasi gerakan Ormas MKGR ini. Ada 27 DPD dari seluruh Indonesia yang hadir, jadi ini merupakan satu momentum yang bagus untuk konsolidasi. Perayaan HUT MKGR juga sebagai bentuk konsolidasi mengusung ketua partai berlambang beringin maju dalam pemilihan presiden 2024. Hal ini terlihat dari berbagai poster yang dibentangkan di dalam gedung. Tentu saat sekarang Partai Golkar berkomunikasi dengan partai-partai yang diperkirakan mempunyai tujuan yang sama dan mempunyai orientasi yang sama ke depan. Tapi kemudian responnya bagaimana Pak? Semua kan kita komunikasi baik dengan berbagai partai. Erlangga juga membuka komunikasi dengan semua partai jelang Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Ia menyambut baik partai manapun yang ingin berkoalisi dengan Partai Golkar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.